Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 10, kali ini Anda belajar bersama saya Dian Mufarida. Kita akan membahas tentang materi besaran dan satuan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan besaran. Ada masa, panjang, suhu, waktu. Besaran dalam fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti satuan. Panjang semangka ini adalah 15 cm. Tinggi anak ini adalah 165 cm. Ada angka 165, ada satuan yaitu cm. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Jika tinggi anak ini ditulis 165, hanya angka tanpa diikuti satuan, maka ini tidak menyatakan besaran dalam fisika. Jika disertai satuan sehingga tinggi anak ini dituliskan 165 cm, maka nilai ini merepresentasikan besaran di dalam fisika. Ada angka dan ada satuan. Dalam fisika dikategorikan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Kita akan membahas tentang besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan menjadi acuan bagi besaran lain dalam fisika. Kita tahu ada 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuan meter, waktu dengan satuan sekon, massa dengan satuan kilogram, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Ketujuh satuan dari 7 besaran pokok ini telah ditetapkan secara internasional atau disebut dengan SI, Sistem Internasional, dan berlaku sama di seluruh dunia. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, diperoleh dengan cara membagi atau mengali antar besaran pokok. Contoh luas satuannya meter kuadrat. Volume satuannya meter pangkat 3 diperoleh dengan mengali satuan meter. Kemudian kelajuan satuannya meter sekon pangkat min 1 diperoleh dengan membagi meter dengan sekon. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat diperoleh dengan membagi meter dengan sekon kuadrat. Dan besaran-besaran turunan yang lain. Kita akan membahas contoh lain dari besaran turunan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang luas. Luas, kita ambil contoh luas persegi panjang. Dirumuskan panjang kali lebar. Panjang adalah besaran pokok dengan satuan meter. Lebar adalah besaran pokok dengan satuan meter. Sehingga luas memiliki satuan meter kuadrat. Volume dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang adalah besaran pokok dengan satuan meter, lebar besaran pokok dengan satuan meter, dan tinggi adalah besaran pokok dengan satuan meter. Dengan demikian, volume memiliki satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Kelajuan dirumuskan sebagai jarak per waktu. Jarak itu sama halnya dengan panjang, sehingga dia adalah besaran pokok dengan satuan meter, waktu adalah besaran pokok dengan satuan sekon. Maka, kelajuan memiliki satuan meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Perlajuan dirumuskan sebagai jarak per waktu kuadrat. Jarak adalah besaran pokok dengan satuan meter karena sama dengan panjang. Waktu adalah besaran pokok dengan satuan sekon. Sehingga perlajuan memiliki satuan meter per sekon kuadrat atau bisa kita tuliskan meter sekon pangkat min. Contoh besaran turunan yang lebih kompleks adalah yang pertama kita bahas adalah gaya. Gaya disimbolkan dengan F dan dirumuskan sebagai massa kali percepatan. Massa adalah besaran pokok dengan satuan kilogram.
Percepatan adalah besaran turunan yang sudah kita tetapkan tadi satuannya, yaitu meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 2. Kilogram meter sekon pangkat min 2 itu kita kenal dengan Newton. Contoh berikutnya tekanan. Tekanan disimbolkan dengan P, dirumuskan sebagai gaya per luas. Sudah kita hitung di bagian atasnya bahwa gaya adalah memiliki satuan kilogram meter sekon pangkat min 2, luas satuannya adalah meter kuadrat. Dengan demikian satuan tekanan adalah kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2 kita kenal dengan Pascal. Contoh berikutnya adalah energi. Energi yang kita ambil saat ini adalah energi potensial. Akan tetapi, satuan yang kita temukan nantinya itu berlaku untuk energi apapun. Energi listrik, energi panas, energi kinetik akan memiliki satuan yang sama dengan energi potensial. Energi potensial dirumuskan dengan massa kali gravitasi kali ketinggian atau yang kita kenal dengan MGH. Massa memiliki satuan kilogram, percepatan gravitasi satuan meter sekon pangkat min 2, dan ketinggian memiliki satuan meter. Dengan demikian, satuan energi adalah kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 yang biasa disebut dengan joule. Contoh berikutnya ada daya. Daya itu dirumuskan dengan energi per satuan waktu. Energi sudah kita temukan satuannya di bagian atas, yaitu kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Sedangkan waktu adalah satuannya sekon, sehingga daya memiliki satuan kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Dan ini yang dikenal dengan watt. Contoh soal. Dari besaran fisika di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah, kita lihat satu persatu, yang A. Yang A disediakan massa, berat, jarak, dan gaya. Dari option A ini yang merupakan besaran pokok hanya massa dan jarak. Berat dan gaya adalah besaran turunan. Yang B. Panjang, daya, momentum, kecepatan. Besaran pokok hanya panjang, sedangkan daya, momentum, kecepatan adalah besaran turunan. Yang C, kuat arus, jumlah zat, suhu, dan jarak. Keempat besaran ini merupakan besaran pokok. Yang D, waktu, energi, percepatan, tekanan, yang merupakan besaran pokok hanya waktu, sedangkan energi, percepatan, tekanan merupakan besaran turunan. Yang E, usaha, intensitas cahaya, gravitasi, gaya normal. Keempat-empatnya adalah besaran turunan. Dengan demikian yang benar yang merupakan besaran pokok seluruhnya adalah C. Nomor 2, di antara kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari besaran turunan saja adalah, kita lihat yang A, kuat arus, massa, gaya. Kuat arus adalah besaran pokok. Kuat arus dan massa adalah besaran pokok. Gaya adalah besaran turunan. Yang B, suhu, massa, volume. Suhu dan massa adalah besaran pokok, volume besaran turunan. Yang C, waktu, momentum, percepatan. Waktu adalah besaran pokok, momentum, percepatan adalah besaran turunan. Yang D, usaha, momentum, percepatan. Ketiga-tiganya adalah besaran turunan. Yang E, kecepatan, suhu, jumlah zat. Suhu dan jumlah zat adalah besaran pokok, kecepatan adalah besaran turunan. Dengan demikian, dari opsi yang diberikan, yang hanya terdiri dari besaran turunan saja adalah yang D. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan membahas tentang pengukuran. Besaran fisika itu diperoleh dari hasil pengukuran. Jika kali ini saya sajikan kepada Anda bahwa dua orang kakak beradik itu sedang mengukur sebuah meja menggunakan jengkal. Menurut Anda, apakah mereka akan memperoleh hasil yang sama tentang panjang meja tersebut? Saya yakin Anda akan menjawab tidak. Mengapa demikian? Karena ukuran
panjang jengkal antara si kakak dan si adik akan berbeda. Begitu juga jika saya datangkan ke sana, kemudian saya meminta Anda mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, maka Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda juga karena Anda memiliki panjang jengkal yang berbeda. Dengan demikian, pengukuran itu memerlukan alat ukur standar sehingga siapapun yang mengukur panjang meja ini akan memperoleh hasil yang sama. Alat ukur panjang standar yang pertama adalah penggaris. Penggaris biasanya mempunyai skala sampai dengan sentimeter atau milimeter. Saya yakin Anda tidak asing dengan penggunaan penggaris. Penggaris pada video ini berukuran 10 cm dan skala terkecilnya adalah milimeter. Jadi jarak antar skalanya adalah milimeter. Video sebelah kiri ini adalah contoh penggunaan penggaris untuk mengukur lebar jari. Diperoleh bahwa lebar jari ini adalah 15 mm atau 1,5 cm. Kemudian yang sebelah kanan adalah pengukuran lebar kertas. Diperoleh angka 44 mm. Lihat, sudah lewat 44 atau 4,4 mm. Ukur baku yang kedua untuk panjang adalah jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang benda maksimum hanya 10 cm. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Anda harus memastikan bahwa posisi antara 0 di skala atas dengan 0 di skala bawah membentuk satu garis lurus. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama terletak pada rahang yang tidak bisa digeser, yaitu pada bagian atas, dan skala nonius terletak pada rahang yang di bawah yang bisa digeser-geser. Itu skala nonius. Dalam perhitungannya, nanti panjang benda yang diukur itu hasilnya adalah penjumlahan dari skala utama dan skala nonius. Kali ini kita menggunakan jangka sorong dengan skala milimeter. Cara membaca skala utama ada sebelah kiri. Kita lihat angka 0 dari rahang gesernya, yaitu rahang yang bawah, itu lurus dengan skala yang atas di angka berapa. Pada video ini dapat kita lihat bahwa angka 0 di bagian bawah lurus angka 5, sehingga pengukurannya adalah 5 mm, itu skala utama. Skala nonius kita baca dengan cara kita cari garis yang lurus antara skala yang di bawah dengan skala yang di atas. Kita lihat di contoh ini, itu skala 0 dari rahang bawah itu sudah melewati 5 mm. Sehingga skala utamanya adalah 5 mm. Kemudian kita teliti lagi, skala yang di bawah yang hampir lurus dengan skala di atas adalah skala angka 7 dengan 40. Kali ini jangka sorong kita memiliki skala terkecil adalah 0,02 mm. Kita teliti lagi, ternyata yang lurus persis adalah satu skala setelah angka 7. Kita hitung skalanya. Kita mulai dari angka 6, satu skala 0,02 mm. Kita mulai dari angka 6. 6, 6,02, 6,04, 6,06, 6,08, 7, 7,02 mm. Jadi skala noniusnya adalah 7,02 mm. Dengan demikian, panjang yang kita ukur adalah 5 mm ditambah 0,72 mm sama dengan 5,72 mm atau 0,572 cm. Mungkin nanti Anda akan menemukan jangka sorong yang menggunakan rahang tetapnya atau skala utamanya menggunakan satuan cm. Berikutnya, memiliki skala terkecil pada rahang gesernya adalah 0,1
mm. Kita lihat angka yang ditunjukkan, angka 0 pada rahang geser itu sudah melewati skala 16 di rahang atasnya, sehingga skala utamanya adalah 16 mm. Kemudian skala bawah yang lurus persis dengan skala atas adalah angka 2. Sedangkan satu skala itu mewakili 0,1 mm, sehingga 2 ini kita kalikan dengan 0,1 mm, kita peroleh pembacaannya untuk skala noniusnya adalah 0,2 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 16 mm ditambah dengan 0,2 mm atau 16,2 mm atau 1,62 cm. Yang berikutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu lebih teliti lagi, digunakan untuk mengukur panjang benda maksimum 25 mm. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer skrup skala utamanya adalah memiliki skala terkecilnya 0,5 mm, satu skalanya, maksudnya di skala utama. Skala utama terletak di rahang yang tidak bisa kita geser. Kemudian skala noniusnya, tadi sudah kita temukan bahwa satu skala di skala utama ada 0,50 mm, yaitu 50 nilai. Kita bagi menjadi 50 skala, sehingga satu skala pada rahang yang bisa kita putar, atau kita sebut skala nonius, itu memiliki jarak 0,01 mm. Contoh pembacaan pada mikrometer skrup skala utama yang sebelah kiri. Kita lihat garis tepi dari timbel ini sudah melewati angka, kita mulai dari 10, 10, 10,5, 11, 11,5, 12. Berarti skala utamanya adalah 12 mm. Ya, kita lihat 12 mm. Skala yang bawah itu adalah 0,5-nya. Jadi skala utamanya adalah 12 mm. Berikutnya kita membaca skala noniusnya. Skala nonius dibaca dari rahang yang bisa kita putar, yaitu skala yang tersusun ke atas. Kita lihat, kita baca, skala noniusnya adalah dari 30, ya, 30, 31, 32, dan 33. Skala noniusnya dibaca yang lurus garisnya dengan garis lurus pada skala utamanya. Skala nonius terbaca 0,33 mm. Sehingga yang kita ukur ini panjangnya adalah 12 mm ditambah 0,33 mm, yaitu 12,33 mm atau 1,233 mm. Contoh penerapannya pada soal. Soal pertama, soal ujian nasional tahun 2016. Dari hasil pengukuran diameter sebuah bola dengan menggunakan jangka sorong, panjang diameter bola 6,26 cm. Gambar di bawah ini yang benar dari hasil pengukuran tersebut adalah pengukuran bola menggunakan jangka sorong diperoleh diameter 6,25 cm. Diminta gambar yang benar dari hasil pengukuran tersebut adalah diameter 6,26 cm, artinya skala utamanya adalah 6,2 cm. Skala nonius 0,06 cm atau 0,6 mm. Sehingga gambar yang benar adalah gambar yang C. Kita amati bersama, untuk gambar yang C, angka 0 pada skala noniusnya sudah melewati angka 6,2 cm. Kemudian garis skala bagian bawah yang lurus persis dengan skala yang bagian atas adalah di angka 6. Sehingga 6 dikalikan 0,1 kita peroleh 0,6 cm atau 0,06 cm atau 0,6 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 6,2 cm ditambah 0,06 cm. Menunjukkan 6,26 cm. Soal kedua.
Seorang anak mengukur tebal buku dan menunjukkan skala seperti gambar. Dari skala yang ditunjukkan, maka tebal buku ini adalah soal ujian nasional tahun. Berdasarkan gambar dapat kita ketahui bersama bahwa skala utamanya, yaitu yang skalanya mendatar ini, kita peroleh skala utamanya adalah 6,5 mm. Skala noniusnya, lihat garisnya lurus, yaitu yang 45. Sehingga 45 mm kita kalikan 0,01, kita peroleh skala noniusnya adalah 0,45 mm. Dengan demikian, tebal buku adalah skala utama tambah skala nonius. 6,5 mm tambah 0,45 mm sama dengan 6,95 mm. Jawabannya adalah D. Baiklah anak-anak, kita sudah membahas tentang besaran dan satuan serta pengukuran panjang dengan alat ukur standar. Sampai jumpa pada pembahasan tentang analisis dimensi dan penerapan pada penerapan pengukuran di soal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.